Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prima Sukma Yuwana, STMT selaku dosen pengampu di mata kuliah Metode Penelitian. Kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan metodologi penelitian yang berjudul Perencanaan Anggaran Biaya dan Penjadwalan Pekerjaan Struktur dengan penerapan Building Information Modeling atau BIM pada proyek perluasan CK Bakery diisi lebih panjang. Di kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Deonita Mariska dengan NIM 24600370002. Yang kedua ada Amira Labiba dengan NIM 24600370003. Yang ketiga ada Citra Dawiyah dengan NIM 24600370024. Dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Ramdhani Al-Ghifari dengan NIM 246003700. Di metodologi penelitian ini kami berfokus pada penerapan teknologi Building Information Modeling atau BIM untuk menghasilkan suatu rancangan anggaran biaya atau RAB dan juga penjadwalan proyek yang lebih efisien dan juga akurat. Berikut langkah-langkah penelitian yang kami buat pada bentuk flowchart di samping ini. Pertama, kita mulai mengumpulkan data berupa data primer dan juga sekunder. Kemudian setelah itu kami membuat sebuah work breakdown struktur dan juga pemodelan 3D menggunakan software teknik struktur. Dari dua elemen tersebut, masing-masing menghasilkan berupa analisa harga satuan pekerjaan, kemudian analisa harga upah dan material, dan juga analisa volume. Dari tiga hasil yang didapatkan dari progres sebelumnya, kami lanjut diolah data tersebut untuk menghasilkan sebuah rancangan anggaran biaya atau RAB. Dalam RAB ini pun sudah termasuk durasi pekerjaan ataupun waktu yang dibutuhkan. Setelah itu dihasilkan berupa suatu jadwal atau penjadwalan proyek, dan dari penjadwalan proyek tersebut bisa didapatkan berupa RAB, kurva S, dan juga pemodelan 3D menggunakan software teknik struktur. Maka jika dari ketiga hasil yang bisa dikatakan berhasil didapatkan, maka bisa dikatakan metodologi penelitian ini selesai dilaksanakan. Baik, perkenalkan, nama saya Dionita Mariska dengan NIM 24600370002. Di sini saya akan menjelaskan persiapan dan pengumpulan data, di mana pada tahap awal kami mengumpulkan dokumen-dokumen yaitu soft drawing sebagai acuan kerja di lapangan dan dasar pelaksanaan perhitungan volume pekerjaan. Lalu spesifikasi teknis dan RKS atau rencana kerja dan syarat sebagai acuan persyaratan mutu material dan syarat metode pelaksanaan. Selanjutnya, pemodelan dan perincian pekerjaan. Data gambar yang telah kami kumpulkan pada dokumen soft drawing berupa 2 dimensi, selanjutnya kami kembangkan menjadi 3 dimensi menggunakan perangkat lunak yaitu Tekla Structure. Pemodelan ini merupakan inti dari penerapan BIM, di mana pada perangkat lunak ini secara otomatis kami akan mendapatkan perhitungan kuantitas volume pekerjaan. Selanjutnya, untuk perincian pekerjaan, di mana kami akan membreakdown atau work breakdown structure, di mana pekerjaan-pekerjaan ini akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci untuk memudahkan kami dalam perhitungan analisa harga dan penjadwalan, di mana WBS ini akan menjadi kerangka acuan untuk semua proses selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Citra Dawiyah dengan NIM 24600370024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa dan perhitungan. Tahap ini berfokus pada perhitungan detail untuk mendapatkan total biaya proyek atau RAB. Analisis didasarkan pada komponen work breakdown strukturnya. Yang pertama ada analisa harga upah dan material, yaitu untuk menghitung kebutuhan biaya dan tenaga kerja dan material untuk setiap satuan pekerjaannya. Data ini diperoleh dari survei harga pasar atau standar harga yang berlaku. Kemudian yang kedua ada analisa harga satuan pekerjaan, yaitu menggabungkan hasil analisa volume, analisa harga upah, dan material termasuk biaya alat dan overhead-nya untuk mendapatkan harga satuan total per item pekerjaan.
Selanjutnya ada analisa volume, yaitu volume pekerjaan yang dihitung secara akurat dan cepat langsung dari model 3D Tekla, yaitu proses quantity take-off dari BIM-nya untuk setiap item pekerjaan dalam work breakdown strukturnya. Perkenalkan, nama saya Mira Labiba dengan NIM 246003703. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan penjadwalan. Tahap ini fokus pada perhitungan biaya untuk menghasilkan rancangan anggaran biaya. Proses RAB itu dimulai dengan dua analisis dasar, yaitu analisis volume yang dihasilkan menggunakan model 3D Tekla untuk menghitung kuantitas fisik secara akurat. Kemudian analisa harga upah dan material yang untuk menetapkan biaya dasar sumber daya. Kedua hasil ini kemudian digabungkan dalam analisa harga satuan pekerjaan, di mana biaya per unit pekerjaan berdasarkan WBS ditetapkan secara rinci. Kemudian akhirnya RAB disusun dengan mengalihkan volume pekerjaan dengan harga satuan yang telah dianalisis. RAB yang telah final ini kemudian digunakan sebagai input biaya utama bersama dengan durasi pekerjaan untuk penjadwalan proyek di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini merupakan tahap kritis dalam manajemen proyek. Disinilah perhitungan biaya atau RAB dan estimasi waktu durasi pekerjaan digabungkan untuk membuat sebuah rencana pelaksanaan yang terikat dengan waktu. Penjadwalan proyek membutuhkan dua input utama yang dihasilkan dari proses sebelumnya, yaitu RAB untuk menyediakan rincian biaya yang terperinci untuk setiap paket pekerjaan. Kemudian ada durasi pekerjaan, di mana input ini merupakan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menentukan menyelesaikan setiap aktivitas kerja dalam work breakdown struktur. Pada proses penjadwalan ini, kita perlu untuk menentukan urutan logis pekerjaan, kemudian menetapkan ketergantungan hubungan antara aktivitas seperti start to start, finish to finish, dan lainnya. Kemudian mengintegrasikan biaya dan waktu untuk manajemen cash flow proyek. Setelah itu kita dapat mengetahui atau menghitung jalur kritis atau critical path, dan dihasilkanlah penjadwalan proyek berupa bisa berbentuk Gantt chart dan lainnya. Untuk output yang kita dapatkan dari karya ilmiah ini yaitu berupa rancangan anggaran biaya, kemudian ada kurva S-nya dan juga 3D model. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.